يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kajian kita yang terakhir di 1446 Hijriah. Insyaallah kita akan ketemu lagi di tahun depannya. Yang kedua, alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja melewati penggalan atau potongan umur kita yang terbaik kedua setelah Ramadan, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah kemarin. Sampai kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang 10 hari itu adalah tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah selain dari amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu. Lalu para sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah, hatta apakah juga jihad di jalan Allah tidak lebih baik daripada itu semuanya? Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidak, kecuali orang yang keluar berjuang di jalan Allah dengan diri dan hartanya dan tidak kembali. Maksudnya adalah syahid di medan perang. Hanya itu yang melebihi kebaikan daripada amal soleh yang kita lakukan 10 hari pertama bulan Zulhijjah kemarin. 10 hari itu terkumpul amal-amal soleh yang besar. Pertama ada puasa. Mungkin di antara kita ada yang puasa 9 hari berturut-turut, ada yang puasa 3 hari atau 4 hari atau 5 hari selang-seling, atau mungkin di antara kita ada yang hanya puasa sehari saja, yaitu di hari Arafah dan seterusnya. Dan alhamdulillahnya adalah bahwa tahun ini kita bersama-sama semuanya, bahkan seluruh dunia ya, seluruh dunia umat Islam bersama dalam dalam sholat Idul Adha atau bersamaan dalam puasa Arafah itu. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain puasa ada sholat Id, lalu kemudian berikutnya adalah ada sedekah, dan sedekah yang paling besar itu adalah kurban, dan tentu yang puncak adalah haji itu ya. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga di akhir zaman nanti insyaallah. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya cintai, malam ini terasa beda, banyak tempat duduk yang kosong ini. Atau masih pada menikmati sop kambingnya mungkin. Baik, insya Allah itu tidak mempengaruhi semangat kita semuanya. Saudara sekalian, kajian kita yang terakhir di bulan kemarin, di bulan Zulqa'dah, adalah tentang beberapa cara menjatuhkan talak ya. Talak. Yang pertama dengan terus terang, dengan kata-kata, dengan kata-kata ya. Dengan kata-kata, dan dengan kata-kata ini dua macam.
Ada yang berterus terang, ada yang menyindir menggunakan kata atau kalimat sindiran, ya, kalimat sindiran. Nanti kalimat sindiran ini nanti akan diuji di pengadilan lagi-lagi ya. Semuanya diuji di pengadilan. Ya. Sampai nanti ijazah juga akan diuji di pengadilan. Bapak-bapak nanti yang ditilang polisi kasih fotokopi SIM aja, nanti ajak dia uji di pengadilan gitu. Kalau perlu ke Barreskrim gitu. Nah, sekarang lagi momentumnya begitu gitu ya. Nanti diuji di pengadilan, apakah sindirannya itu punya niat menceraikan atau mentalak istrinya atau tidak. Dan kata talak itu atau kata dengan menggunakan kata-kata itu, Imam Syafi'i misalnya mengatakan bahwa hanya ada 3 kata yang secara terus terang tadi, yaitu pertama kata talak, saya mentalak kamu, yang kedua saya berpisah dengan kamu, yang ketiga saya menceraikan kamu. Jadi kata talak, pisah, cerai, 3 kata itulah yang paling utama ya, paling utama. Dan saya kira semua kata ini juga baik di dunia Arab atau dalam bahasa Arab juga dalam bahasa Indonesia semuanya dipakai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa dengan menggunakan cara yang lain ya, maksudnya cara yang lain menjatuhkan talak adalah dengan surat. Sekarang bukan zamannya surat, zamannya WA. Ada yang mau WA istrinya malam-malam, saya ceraikan kamu gitu ya, misalnya gitu ya, dari jauh pula, dari jauh gitu ya. Ada Pak, ada juga yang memecat orang dalam sebuah organisasi juga dari jarak jauh juga ada juga, lewat WA malam-malam tuh, malam-malam. Jadi itu zamannya sekarang. Yang ketiga adalah pakai bahasa isyarat. Pakai bahasa isyarat bagi yang tunawicara. Jadi orang bisu itu menggunakan bahasa isyarat yang semua orang atau minimal orang-orang yang bersangkutan memahami bahwa itu maknanya adalah cerai, ya, cerai. Yang keempat adalah utusan. Pakai utusan ya, pakai utusan. Nah, itulah kira-kira atau beberapa cara menjatuhkan talak, dan itu kajian kita yang terakhir ya, yang terakhir. Nah, saudara sekalian, bapak-bapak yang saya hormati, kemudian sampailah kita pada 2 jenis talak yang yang paling populer. Yang pertama disebut dengan talak raj'i, yang kedua adalah namanya talak bain. Nah, mungkin sebelum kita melanjutkan secara singkat, talak raj'i itu adalah talak yang ada rujuknya, masih boleh balik, masih boleh kembali, masih boleh baikan gitu ya, masih boleh baikan. Nah, itu namanya talak raj'i, rujuk. Dia mungkin bahasa yang kita sering dengar adalah kata rujuk itu kan. Itu kan dari kata raja'a yarji'u, kembali. Kembali, rujuk. Rujuk lagi. Oh, ternyata bapak itu dengan istrinya rujuk lagi ya gitu ya. Mereka rujuk gitu. Atau mungkin bahasa kita ya mereka ya baikan lagi gitu, baikan lagi. Bersama lagi. Nah, itu yang pertama. Talak raj'i. Yang kedua namanya talak bain. Talak bain itu adalah talak yang tidak ada rujuknya lagi. Pokoknya sudah talak bain jatuh, maka jangan berharap lagi bisa kembali, walaupun masih ada celah nanti. Celahnya sangat tipis, sangat kecil, lubangnya sangat kecil untuk bisa kembali. Karena kemudian bain ini lagi nanti kita bagi 2, atau bukan kita, dibagi 2 bukan oleh syariat, dibagi 2. Ada namanya bain sugro, ada namanya bain kubro. Bain sugro itu adalah talaknya sebenarnya sudah abadi, tapi ada celah untuk bisa kembali, ada celah sedikit untuk bisa kembali. Sementara talak bain kubro itu abadi sampai kiamat, sampai mati tidak bisa lagi balik, tidak bisa lagi kembali bersama. Jadi itu kira-kira yang akan kita bahas pada malam hari ini. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, tadi sudah talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang sudah disetubuhi dalam arti yang sebenarnya tanpa membutuhkan pembayaran harta dan tidak didahului oleh talak apapun sebelumnya. Jadi yang dimaksud dengan talak raj'i itu adalah talak 1 dan talak 2. Talak 1 dan talak 2
selama dalam masa iddah. Jadi kata masa iddah itu akan selalu terulang ya Pak. Ya, mohon maaf kalau selalu ada pengulangan karena masa iddah. Dan sudah sering saya mengulangi juga tentang bahwa masa iddah itu tentu beda-beda. Berbeda masa iddahnya dengan perempuan atau istri atau seorang istri yang belum haid misalnya. Dulu ya Pak, zaman dulu kala ada anak misalnya baru kelas 5 SD sudah dinikahkan belum haid, sudah dinikahkan misalnya gitu. Nah, nanti misalnya baru sebulan 2 bulan bersama suaminya tiba-tiba cerai. Nah, berapa masa iddahnya nanti beda gitu ya. Nah, itu tidak ada di antara kita yang mengalami itu kan. Yang kedua adalah misalnya perempuan yang masih normal, maksudnya masih haid. Nah, masih haid. Ini mungkin yang paling luas wilayahnya nih, yang masih haid. Nah, yang masih haid ini kemudian ada 2 pendapat ulama, ada yang mengatakan bahwa 3 kali haid masa iddahnya itu menunggu suaminya mau rujuk atau tidak itu adalah selama 3 kali haid. Lalu kemudian pendapat kedua mengatakan 3 kali suci. Sudah yang saya menyampaikan itu 3 kali haid kalau misalnya dibulatkan waktunya biar gampang kita paham. Kalau 3 kali haid itu kira-kira 3 bulan persis. Jadi suami yang sudah mentalak 1 atau mentalak 2 istrinya itu kemudian dia punya tenggang waktu untuk kembali rujuk tanpa syarat itu selama 3 kali haid atau 3 kali suci, tergantung mazhab mana yang kita ambil ya. Yang pasti kalau lebih panjang waktunya adalah yang 3 kali suci. Kalau 3 kali suci itu kira-kira Pak ya, 3 bulan 3 minggu gitu. 3 minggu 3 pekan. Jadi lebih panjang waktunya. Kalau dihitung harinya 90 hari tambah 21 hari gitu. Sementara yang 3 kali haid itu hanya 3 bulan saja, 90 hari saja. Itu masa iddah, namanya masa iddah. Lewat dari masa iddah, kemudian suami baru mau balik, maka kemudian tidak boleh serta-merta tiba-tiba datang kemudian tidur bareng, nggak bisa. Harus akad ulang. Malam itu akad ulang, panggil mana Pak wali perempuan, kemudian panggil 2 orang saksi dari tetangga, mungkin ada dari teman dekat, kemudian bawa mahar lagi. Tidak perlu pesta. Ya, tidak perlu pasang tenda lagi, nggak perlu gitu ya. Biar orang lain nggak ada yang tahu. Yang penting si bapak, si Pak itu, Pak Tony, ada namanya Pak Tony, supaya jangan sampai ya. Oh, ternyata Pak Tony udah balik lagi ya. Orang lain nggak tahu bahwa tadi malam ada akad nikah ulang gitu ya. Nggak perlu tahu, mereka nggak perlu tahu. Yang penting sah lagi gitu. Itu kira-kira tentang namanya masa iddah. Jadi kalau masa iddahnya masih 90 hari atau 111 hari ya. Tadi misalnya, maka kemudian dia boleh balik tanpa syarat. Tapi lebih daripada itu adalah kemudian dia harus akad nikah ulang. Itulah namanya talak raj'i. Nah, talak raj'i ini Bapak sekalian, dia bisa nanti menjadi talak bain sugro juga, karena dia kalau masa iddahnya sudah habis, maka sang istri sudah bebas. Dia bukan milik siapa-siapa lagi gitu ya. Nah, kemudian selama talak raj'i yang penting kita tahu ya. Apa sih namanya Pak? Mungkin istilah kita pisah ranjang kali ya. Ya, anggaplah pisah ranjang lah. Walaupun pisah ranjang itu tidak selalu diawali dengan kata talak ya Pak ya. Bertengkar aja. Mereka berantemnya keras gitu ya, kira-kira begitu. Heboh, viral bahkan ke tetangga maksudnya. Semua orang tahu bahwa ada suami istri yang bertengkar, kemudian suaminya pergi, pisah ranjang, tapi tidak ada kata cerai. Atau itu pisah ranjang. Tapi kalau sudah ada kata cerai, maka kemudian berarti ada hitungan hari, ada hitungan waktu. Nah, Bapak sekalian, dalam kondisi talak raj'i ini, talak yang masih ada rujuknya itu, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Misal, selama mereka pisah ranjang yang tadinya jatuh talak 1 atau talak 2,
maka sang suami masih berhak menggauli istrinya. Terserah dia mau paksa kayak apa kayak, dia istrinya kok gitu. Ya, boleh nih datang malam-malam paksa dia gitu ya, karena itu masih istrinya gitu, masih istrinya. Ya, jangan pula kemudian panggil tetangga tolong gitu, jangan, enggak perlu gitu, enggak perlu. Kan tidak terlalu jauh dari kita, masih ada, kalau tidak salah masih wilayah Bojonggede pernah terjadi suami istri pisah ranjang, istrinya hamil, pernah terjadi Pak. Berat, tapi itu tidak ada masalah karena itu istrinya dia gitu, selama masa rujuk, masa iddah belum selesai, belum habis. Kalau habis baru kemudian kita boleh ribut lah, kira-kira begitu ya. Itu satu ya Pak. Ini berita gembira, bahwa seorang suami yang sudah menjatuhkan talak 1 atau talak 2 kepada istrinya sebelum masa iddahnya habis, dia masih punya hak menggauli istrinya gitu. Dan istri nggak boleh menolak. Kalau menolak sih terserah dia lagi, terserah dia, suka-suka dia lah. Itu satu ya Pak, satu. Yang kedua, talak raj'i ini, misal talak raj'i ini ada di antara mereka yang meninggal dunia, maka hubungan waris berlaku. Hubungan waris masih berlaku. Suaminya kaya raya, dia menceraikan istrinya, belum selesai masa iddah suaminya meninggal, maka istrinya masih punya hak waris. Tapi kalau habis masa iddah baru meninggal, makanya kalau mau meninggal tunda dulu sedikit gitu ya, sampai habis masa iddah gitu ya. Dia meninggal maka istrinya masih punya hak waris. Begitu pula sebaliknya. Ini masih masa iddah, tiba-tiba istrinya meninggal, suaminya punya hak waris, masih mewarisi harta atau bagian dari istrinya. Gitu Pak ya. Nah, itu tentang warisan. Lalu kemudian ya itu mungkin dua hal yang pokok ya dalam hal talak raj'i itu. Jadi tadi adalah misal itu terjadi, suami masih boleh menggauli istrinya karena itu masih istrinya. Yang kedua adalah jika ada yang meninggal dunia salah seorang di antara mereka di masa iddah itu, maka mereka masih saling mewarisi. Bapak-bapak dan saudara sekalian, lalu kemudian talak dengan ada beberapa talak yang misalnya yang kemudian satu kali talak tapi dia langsung bain, langsung abadi. Bain itu abadi lah, kira-kira begitu ya Pak. Abadi kecil dan abadi besar nanti. Bain sugro, bain kubro tadi ya. Saya biar gampang dipaham aja sih. Nah, yang pertama adalah ini talak pertama, bukan talak satu sebenarnya, talak pertama tapi langsung abadi, yaitu seorang suami yang mentalak istrinya pasca akad ijab kabul. Masih ada para hadirin gitu, tiba-tiba dia, saya ceraikan kamu gitu ya. Sebelum bersetubuh yang sesungguhnya. Bukan sekedar masuk kamar berdua, bukan, tapi ada hubungan intim. Sebelum ada hubungan intim lalu kemudian dia menceraikan istrinya, maka abadi. Tidak ada masa iddah Pak. Tidak ada masa iddah bagi istri yang diceraikan suaminya pada sebelum terjadi hubungan badan. Karena masa iddah itu ada kalau ada hubungan badan sebelumnya. Karena kita ingin memastikan, atau syariat ingin memastikan bahwa rahimnya bersih dari suaminya yang menceraikannya, supaya nanti kalau dia bersuami lagi benar-benar anak dari suami yang kedua gitu. Itu yang harus dijaga Pak. Maka selama 3 kali haid itulah adalah paling, dalam dunia medis juga diakui bahwa itulah waktu yang paling memungkinkan memastikan bahwa rahim perempuan itu bersih. Tidak ada lagi sisa-sisa peninggalan suami yang sebelumnya. Itu yang paling penting Pak. Karena jangan sampai misalnya ada anak lahir, misalnya baru 1 bulan cerai, tiba-tiba ada yang datang melamar yang dulu mengatakan kutunggu jandamu gitu ya.
Datanglah dia menikahi baru satu. Nah, ternyata ada benih-benih dari suaminya yang pertama. Lalu kemudian datanglah suami yang kedua. Nah, anak siapa? Jadi masalah, Pak. Jadi masalah gitu. Jadi masalah. Oleh karena itu kemudian salah satu hikmah mengapa ada masa iddah itu. Masa iddah itu. Jadi kalau ada perempuan yang yang ditalak oleh suaminya sebelum ada hubungan suami istri, hubungan badan suami istri, maka tidak berlaku masa iddah. Abadi langsung abadi. Tidak perlu ada talak 2, tidak perlu ada talak 3, cukup 1 kali itu sudah cerai. Misalnya contoh yang kedua adalah misalnya menjatuhkan talak kepada wanita yang belum disetubui berarti berarti talak bain. Karena itu tadi sudah ya. Yang ketiga adalah talak dengan memberikan tebusan kepada suami dengan tujuan agar istri dapat menebus dirinya dan melepaskan diri dari suaminya, disebut sebagai talak bain juga. Misalnya, Pak, ada perempuan yang yang mungkin sudah tidak tahan atau apapun alasannya, kemudian dia minta kepada suaminya agar dia diceraikan dan suaminya meminta bayaran. Oke, saya ceraikan kamu, tapi bayar saya sekian. Istrinya bayar untuk membebaskan dirinya dari suami itu, maka itu abadi sudah. Walaupun itu talak 1, walaupun itu baru talak 2. Tapi karena dia menebus dirinya atau dia membayar sejumlah uang kepada suaminya agar suaminya menceraikannya, maka kemudian tidak boleh lagi ada rujuk. Abadi sudah. Dia jadi abadi. Sekalipun baru talak 1 atau baru talak 2. Kemudian yang ketiga adalah talak yang talak 3. Talak 3 karena talak hak laki-laki, hak suami itu hanya 2 kali talak 1 dan talak 2. Talak 3 begitu jatuh talak 3, maka detik itu pula abadilah atau berpisahlah mereka secara otomatis. Tidak ada lagi kemudian masa iddah, bahwa kemudian dia boleh rujuk maksudnya. Adapun masa iddah hanya masa iddah supaya perempuan ini baru boleh nikah lagi setelah sekian bulan atau setelah sekian kali haid dan seterusnya. Jadi itu kira-kira yang asalnya adalah talak raj'i, talak masih ada rujuk, tapi kemudian ketika jatuh talak 3 maka mungkin menjadilah abadi. Yang kedua tadi adalah talak yang mentalak atau menceraikan istri yang yang belum disetubuhi. Belum disetubuhi pasca ijab kabul. Maka tidak ada masa iddahnya. Masa iddahnya. Yang ketiga adalah talak bagi perempuan yang menebus dirinya, membayar sejumlah uang kepada suaminya agar suaminya mau menceraikannya, maka kemudian tidak ada lagi rujuk di situ. Sekalipun itu baru talak 1 atau baru talak 2. Nah, Bapak-bapak dan saudara sekalian, kemudian apa hukum talak raj'i? Talak raj'i tidak melarang mantan suami, tadi saya bilang, tidur bersama dengan mantan istrinya sebab akad pernikahan di antara mereka belum hilang. Itu yang saya bilang tadi ya. Jadi masih boleh. Boleh datang malam-malam gitu, malam-malam. Nanti pulang sebelum subuh gitu. Sebelum subuh. Damailah di sini ada. Tapi jangan lupa WA dulu gitu ya. Itu jika terjadi. Nah, walaupun talak raj'i mengakibatkan perpisahan, akan tetapi tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya selama istri yang ditalak masih dalam masa iddah tadi. Nah, itu mungkin itu yang bisa kita jelaskan dari sisi talak raj'i itu. Nah, Bapak sekalian, saudara sekalian, talak raj'i itu berarti mengurangi jumlah talak bagi suami. Kalau sudah jatuh talak 1, tinggal 1 lagi. Ya, jatuh talak 2 udah habis. Karena nanti ketika talak 3 dijatuhkan udah selesai. Jadi
talak satu apa ya? Bapak suka, ada yang suka nonton poli nggak? Yang pertandingan poli yang di Moji di TV itu dia. Ada challenge. Challenge 2 kali ya. Challenge cuma 2 kali, Pak. Ada time out juga 2 kali ya. Jadi challenge cuma 2 kali. 2 kali. Pertama, cuma bedanya kalau challenge itu kalau berhasil tidak gugur. Kalau ini mau berhasil mau tidak tetap udah terkurangi 1 gitu. Terkurangi 1. Jatuh talak 2 habis. Maksudnya habis adalah ya dia tidak bisa lagi kemudian nanti dia tinggal punya talak 3, tapi talak 3 sudah tidak ada masa iddah, tidak ada masa rujuk. Tidak ada masa rujuk. Nah, itu konsekuensi daripada talak raj'ih, bahwa setiap dijatuhkan 1 maka berkuranglah jatahnya. Karena ayat mengatakan at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Talak itu hanya 2 kali yang jadi hak bagi seorang suami. Karena kalau kita diberi banyak-banyak, ya nanti kemudian akan terjadi setiap bulan talak, bulan berikutnya talak lagi, bulan berikutnya talak lagi gitu ya. Jadi kita dibatasi juga. Dan seperti yang kita sudah pernah bahas, bahwa mengapa hak talak itu ada pada suami, ada pada laki-laki, karena seorang laki-laki yang yang hendak atau berniat menceraikan istrinya, dia akan mikir, Pak, mikir panjang gitu. Pertama dia akan mikir, saya akan nikah lagi, biaya lagi gitu ya. Kecuali kalau orang banyak duit ya, beda gitu, biaya lagi gitu. Dan dia tetap akan membiayai anak-anaknya dan seterusnya. Jadi banyak yang dipikir. Kalau perempuan nggak mikir itu, karena pakai perasaan. Oh ya, satu yang saya lupa tadi, Pak. Talak raj'i, selama talak masih dalam masa iddah, maka sang suami sekalipun mereka pisah ranjang, dia tetap wajib menafkahi istrinya. Jangan lupa. Jadi setiap suami atau seorang suami yang menceraikan istrinya talak 1 dan talak 2, talak 1 dan sampai talak 2, maka tetap wajib menafkahi istrinya seperti biasa. Jangan bilang, hore, sudah talak 1, berkurang pengeluaran saya, nggak bisa. Jangan lupa tetap biaya anak sekolah dan seterusnya. Tetap berlaku, Pak, berlaku. Ya, berlaku seperti biasa. Yang tidak berlaku adalah ya mungkin tidak tidur bareng. Selain daripada itu semuanya masih berlaku. Pas Lebaran tetap baju baru harus dibelikan. Misalnya begitu ya. Itu tentang talak raj'i. Nah, lalu kemudian sampailah kita pada talak bain. Talak raj'i itu kalau berarti talak rujuk ya, talak kembali lah kalau mungkin bahasa kita. Talak kembali. Yang pertama. Nah, yang kedua adalah talak bain. Talak bain adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri untuk yang ketiga. Jadi sudah ketiga, maka detik itu pula selesai. Tidak ada lagi masa iddah. Tidak ada lagi kesempatan balik. Atau talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sebelum terjadi persetubuhan di antara keduanya yang kita sudah jelaskan tadi. Atau talak dengan membayar tebusan yang diserahkan oleh istri kepada suaminya. Itu tadi, walaupun tadi misalnya itu talak 1 atau masih talak 2, tapi dengan proses ini terjadi, maka kemudian dia menjelma menjadi talak bain. Tadi seorang suami langsung menceraikan istrinya pasca ijab kabul, belum dia apa-apain istrinya, dia langsung ceraikan gitu ya. Maka itu bain, abadi selamanya. Yang kedua adalah kalau talak 3 ya. Yang kedua adalah atau talak yang seorang istri membayar tebusan kepada suaminya agar suaminya mau menceraikannya. Kan ada juga suami begitu kan gitu. Oke, saya ceraikan tapi bayar. Kebetulan istrinya punya duit, ya sudah dibayar. Ya sudah selesai. Tidak ada lagi balik-balikan. Nah, talak bain yang boleh, talak abadi yang boleh balik hanya talak 3. Yang ada saya bilang ada secerca harapan, ada setitik harapan bisa balik.
Bagaimana caranya? Adalah istrinya harus dinikahi oleh laki-laki lain dulu, lalu disetubuhinya. Ya, mau hidup sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, lalu diceraikannya, barulah kemudian sang suami boleh balik lagi, melamar lagi, akad lagi, mahar lagi. Itu saya bilang dengan setitik harapan. Maka kemudian seorang suami, kalau dia masih punya cinta sayang kepada istrinya, berpikir 1000 kali untuk menjatuhkan talak 3. Kalau talak 1, talak 2, berpikir 500 kali oke gitu ya. Tapi kalau talak 3, 1000 kali Pak mikirnya. Kenapa? Karena benar-benar nanti celahnya itu sangat kecil. Misalnya sudah dinikahi sama orang lain, lalu suaminya mereka hidup bahagia selamanya, tidak bakal nak cerai-cerai, ya sudah tidak bakal balik-balik lagi gitu. Meranalah dia kan gitu. Meranalah sang suami kan. Meranalah dia gitu. Dia pengen balik, nggak ada jalan. Nggak ada jalan. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, lalu kemudian ini diproteksi betul-betul oleh syariat. Talak 3 itu. Proteksinya apa? Adalah kemudian tidak boleh ada pernikahan rekayasa. Jadi ini ada suami pertama sudah menceraikan istrinya, talak 3. Tiba-tiba sebulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian mikir, ya kayaknya istri saya lebih baik deh daripada yang lain nih, kira-kira begitu ya nih. Pengen kembali. Dia ajaklah temannya, hai bro, saya cari temannya, tolong kamu nikahi istri saya. Ya, tapi jangan lama-lama ya. Seminggu aja kemudian ceraikan. Baru saya bisa balik supaya bisa. Pak, kedua laki-laki ini mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahul muhallil wal muhallal alaihi. Allah melaknat yang menjadi wasilah atau sarana penghalalan tadi, yang laki-laki kedua tadi yang menikah, dan yang meminta untuk dihalalkan itu. Jadi kedua perekayasa ini itu sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahul muhallil wal muhallal alaihi. Dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara syariat memproteksi talak 3. Maka kemudian Bapak-bapak dan saudara sekalian, seorang suami pasti berpikir 1000 kali bahkan bisa lebih sebelum menjatuhkan talak 3 kepada istrinya. Saya lupa di mana saya dapat kasusnya di mana, tapi ini kisah nyata Pak. Kisah nyata bahwa ada sepasang suami istri yang kemudian suaminya itu sudah mengucapkan kata cerai atau kata talak kepada istrinya, dan itu bukan 2, 3, 4, 5, 7 kali, tapi sudah puluhan kali, tapi tetap hidup bersama. Musibah. Kebetulan anaknya itu di pesantren, anaknya. Akhirnya kemudian nanya kepada ustadznya, Ustadz, ini orang tua saya kondisinya begini. Setiap kali ayah saya marah, setiap kali menjatuhkan kata talak kepada ibu saya. Tapi setelah itu mereka hidup lagi bareng. Dan itu bukan sekali, 2, 3 kali, tapi puluhan kali. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Karena batasnya adalah tadi hanya 3 kali. Atau misalnya seperti yang saya sering contohkan, walaupun itu adalah kita belum punya data adalah seseorang di luar sana kemudian ditanya oleh temannya atau mungkin teman-teman kuliahnya dulu dan seterusnya, bro, gimana kabar? Baik. Gimana istrimu? Saya sudah ceraikan. Pak, jatuh talak 1 otomatis. Sore hari dia pulang ke rumah, rujuk kan, udah selesai, tidak ada masalah. Tapi ingat, jatuh talak 1. Hari berikutnya atau waktu berikutnya terjadi hal yang sama. Bagaimana kabar istrimu? Saya sudah cerai. Talak 2 Pak. Ketiga kalinya talak 3 Pak. Masalahnya adalah setelah talak 3 dia masih pulang ke rumah. Itu di situ masalahnya. Sampai talak 1, talak 2 tidak ada masalah. Maksudnya ya balik lagi, selesai gitu. Tapi ketika sudah talak ketiga, kali yang ketiga atau mungkin kali yang keempat dia mengatakan kalimat seperti itu, maka sesungguhnya hubungan mereka adalah zina selamanya.
Nauzubillah. Dan itu ya kita tidak punya data karena kita belum pernah mensurvei itu. Tapi misal itu terjadi, maka ya begitu, otomatis seperti itu. Baik bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, ulama berbeda pendapat dalam hal talak 3 yang diucapkan dalam satu waktu tapi langsung 3 kali. Saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, 3 kali. Apakah itu dihitung talak 3 atau itu dihitung 1? Kalau dia dalam waktu yang sama, maka sebagian besar ulama mengatakan itu masih dihitung 1. Sekalipun dia mengucapkannya lebih dari 1 kali, 2 kali, atau bahkan mungkin 3 kali. Atau misal ada orang yang 1 kali mengucapkan kamu saya talak 3. Kan begitu biasanya partai politik apa segala macam, kamu saya talak 3 misalnya gitu ya. Apakah itu dihitung sebagai langsung talak 3 yang talak bain tadi, atau masih talak raj'i, talak masih bisa rujuk gitu, masih bisa rujuk. Nah, dikatakan di sini bahwa para ulama berbeda pendapat tentang talak 3 yang diucapkan dalam 1 kali ucapan, tidak diucapkan pada tempat dan waktu yang berbeda antara talak yang satu dengan talak yang lain. Misalnya Ibnu Hazm berpendapat talak bain adalah talak pada kali yang ketiga atau talak yang dilakukan kepada istri sebelum disetubuhi. Dia juga berkata, kami tidak pernah menemukan penjelasan dalam syariat Islam baik yang bersumber dari Allah maupun dari Rasulullah bahwa talak bain yang tidak dibolehkan rujuk adalah pada talak untuk kali ketiga. Nah, maksudnya bahwa 3 kali dalam momentum yang berbeda, dalam waktu yang berbeda, ya tempat boleh sama, tapi waktu yang berbeda. Waktu yang berbeda. Misal bisa jadi dalam 1 hari 3 kali talak, bisa jadi. Yang penting bukan dalam 1 waktu itu. Saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, maka itu terhitung 1. Tapi kalau di pagi hari saya talak kamu, jatuh talak 1. Siang hari saya talak kamu, jatuh talak 2. Sore hari saya talak kamu, jatuh talak 3. Berarti kan waktu yang berbeda. Di tempat yang sama, mungkin masih di rumah itu gitu. Mungkin ini tidak ada contoh ya, mungkin kita atau belum pernah menemukan contoh seperti itu. Nah, bapak-bapak sekalian, jadi talak bain sugro tadi, ya, talak bain sugro ada talak 3 tadi, ya, talak 3 yang disebut sugro atau kecil karena dia masih ada peluang walaupun kecil untuk bisa mereka bersama lagi, dan maksudnya nikah ulang lagi. Setelah istrinya dinikahi orang lain, sudah berhubungan badan dengan suaminya yang kedua, kemudian beberapa waktu kemudian mereka cerai, lalu kemudian datanglah suami pertamanya melamar lagi, kemudian mereka akad nikah lagi. Dia boleh dengan cara seperti itu, asal jangan direkayasa, ya, asal jangan direkayasa. Biarkan saja terus berjalan seperti apa adanya. Maka misalnya begini, ada suami yang sudah mentalak 3 istrinya, lalu kemudian mendengar kabar bahwa istrinya sudah menikah lagi. Suaminya kira-kira gembira apa sedih? Gembira, Pak. Sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan mereka tidak lama-lama bersama gitu ya. Misal masih punya niat untuk balik gitu ya, sudah terlanjur talak 3, ya terlanjur talak 3. Kemudian ada rasa ingin kembali lagi, tapi tidak ada jalan kecuali dia harus menikah, istrinya harus menikah dulu. Kalau suami tidak ada urusan, Pak. Suaminya boleh mau menikah pertama, kedua, ketiga, keempat, silakan saja. Istri yang paling penting dalam bab ini. Sudah menikah, dia dapat kabar istrinya sudah menikah, alhamdulillah gitu ya. Dia ada harapan, muncul bunga-bunga harapan itu gitu dalam hatinya. Mudah sambil berdoa, bangun tahajud malam, ya Allah jangan lama-lama mereka bersama gitu ya. Kira-kira begitu. Ini contoh yang dramatis saja ya. Nah, yang kedua,
talak bain sugro itu adalah talak yang masa iddahnya habis tadi. Masa iddahnya habis, sudah 3 kali suci atau 3 kali haid tadi sudah habis. Kemudian dia mau balik lagi, boleh, tapi akad nikah lagi. Akad nikah lagi. Tapi kalau dan itu tidak ada syarat bagi istrinya untuk dinikahi oleh orang lain, tidak ada. Itu lebih ringan, Pak. Lebih ringan ya. Jadi lebih syaratnya lebih ringan. Ya, syaratnya lebih ringan. Jadi baru talak 1 atau baru talak 2, kemudian pas dia mau kembali dia hitung-hitung ternyata masa iddahnya sudah selesai. 3 kali sucinya sudah habis. Yaitu berapa 111 hari tadi sudah habis misalnya gitu. Sudah habis. Dia mau balik ke di hari 115 misalnya gitu ya. Maka apa yang dilakukan? Maka mereka harus akad ulang atau ijab kabul ulang. Dan seperti rukun akad nikah tetap berlaku. Apa namanya? Syarat dan ketentuan tetap berlaku. Syarat dan ketentuan tetap berlaku. Ada walinya perempuan, ada 2 orang saksi laki-laki, dan ada mahar. Yang boleh tidak perlu pasang tenda, tidak perlu ada janur kuning. Tidak perlu janur kuning. Selesaikan aja di malam-malam yang sepi itu. Orang semua kompleks sudah pada tidur semuanya. Jam 11 malam ya kita akad nikah ulang. Misal begitu. Jadi dia adalah namanya bain sugro. Jadi bain sugro karena apa namanya dari talak 1 dan talak 2 kalau sudah habis masa iddahnya dia dikategorikan sebagai bain sugro. Karena sesungguhnya hubungan suami istri sudah habis, sudah selesai, tapi mereka boleh balik tanpa syarat, tanpa harus dinikahi atau tanpa harus istrinya dinikahi oleh orang lain. Beda dengan tadi yang talak 3 ya, talak 3. Lalu kemudian hukum talak bain kubro yang abadi selamanya. Jadi bain kubro itu adalah abadi selamanya. Talak abadi kubro memiliki hukum yang sama dengan talak bain sugro. Sama-sama memutuskan ikatan perkawinan, akan tetapi talak bain kubro tidak menghalalkan mantan suami merujuk kembali istrinya yang telah ditalak bain kubro, kecuali jika mantan istrinya sudah menikah dengan lelaki lain dan pernah melakukan hubungan intim. Pernikahan yang dilakukannya juga tidak disertai niat untuk memperbolehkan suami pertama kembali menikah dengan nikah tahlil yang tadi yang tidak boleh ada rekayasa. Tidak boleh ada rekayasa. Jadi, bain kubro ini adalah tadi satu adalah seorang suami yang mentalak istrinya pasca ijab kabul sebelum disetujui. Itu abadi selamanya. Yang kedua adalah seorang istri memberikan sejumlah uang kepada suaminya agar suaminya menceraikannya, maka ini juga abadi selamanya. Ada sedikit perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang khulu'. Khulu' itu adalah kalau yang menggugat cerai ke pengadilan adalah istri. Sering terjadi ya di dunia artis kita terutama. Di dunia artis terutama itu sang istri menggugat cerai menggugat cerai suaminya ke pengadilan. Ini namanya khulu'. Khulu ini Bapak sekalian, walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tetapi yang paling banyak diambil sebagai mazhab adalah bahwa khulu itu juga masuk kategori bain kubro, abadi. Jadi kalau seorang istri menggugat ke pengadilan suaminya kemudian jatuh palu hakim bahwa mereka cerai, maka kemudian tidak boleh lagi ada pernikahan tidak boleh lagi mereka balik lagi dengan syarat apapun. Dengan syarat apapun. Tidak ada jalan untuk kembali. Maka kemudian hati-hatilah wahai para istri. Jangan pernah atau pikirkan secara matang kalau ingin menggugat cerai suami ke pengadilan. Kan nggak mungkin menjatuhkan talak bagi istri karena tidak ada hak talaknya mereka, jadi harus ke pengadilan. Memasukkan berkas cerai ke pengadilan, lalu kemudian nanti pengadilan mengabulkan dan mereka cerai, maka ini namanya khulu'. Artinya perempuan yang menggugat cerai. Itu abadi, Pak.
Berikutnya yang abadi adalah li'an. Li'an itu adalah hasil dari suami istri yang saling melaknat. Saling melaknat. Saya juga sudah pernah menjelaskan saling melaknat itu. Ini contoh saja Pak, contoh. Nauzubillah, jangan sampai pernah terjadi. Tapi syariat sudah membuat bingkainya gitu ya. Jadi seorang suami menuduh istrinya selingkuh. Menuduh istrinya selingkuh. Ya dia punya bukti. Walaupun video, foto tidak bisa jadi bukti.